Halo guys, kali ini kami, Ayu Mulyaningsih, Eli Pujistianingsih, dan Sartika akan membahas tentang pelaporan dan pengungkapan. Selamat menyaksikan! Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Pelaporan dan pengungkapan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam akuntansi, di mana pelaporan dan pengungkapan memiliki fungsi untuk mengkomunikasikan informasi finansial maupun non-finansial perusahaan bagi para penggunanya. Saat ini ada dua standar akuntansi yang diterima secara internasional dalam pelaporan dan pengungkapan akuntansi, yaitu GAAP-AS dan IFRS. GAAP-AS diterbitkan oleh FASB, sementara IFRS diterbitkan oleh IASB. Perusahaan AS yang terdaftar di pasar modal negara lain masih diperbolehkan menggunakan GAAP-AS. Sebaliknya, perusahaan asing yang terdaftar di pasar modal AS diwajibkan untuk merekonsiliasi informasi keuangan dengan GAAP-AS. Saat ini, negara yang menggunakan IFRS sudah berjumlah 90 negara. Sementara, Uni Eropa mulai mewajibkan penggunaan IFRS. Kali ini kami akan membahas tentang kasus pelaporan dan pengungkapan akuntansi internasional. Ya, kita masuk ke kasus 1, kasus Novartis. Novartis pada tahun 2005 merekonsiliasi laba rugi bersih dan ekuitas pemegang saham dari IFRS ke GAAP-AS. 3 perbedaan prinsip akuntansi IFRS dan GAAP-AS dalam laba rugi bersih Novartis 2005 terletak pada aset tidak berwujud. Untuk tujuan IFRS, merger dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan. Untuk tujuan GAAP-AS, merger tidak memenuhi semua kondisi yang dibutuhkan Accounting Principle Board Opinion nomor 16 untuk kepentingan dan karena itu dicatat sebagai pembelian. Berdasarkan GAAP-AS, semua harga perolehan dialokasikan ke properti, tanaman dan peralatan, dan aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas. Aset tetap. Dalam hal pencatatan aset tetap sering mengakibatkan perbedaan yang signifikan dalam nilai tercatat aset perusahaan bila dibandingkan dengan neraca. Kompensasi berbasis saham. Perbedaan dalam pengukuran kewajiban kompensasi berbasis saham pada perusahaan publik dan perusahaan non-publik. Berdasarkan laporan laba rugi Novartis 2005, terdapat perbedaan antara penyajian berdasarkan IFRS dan penyajian berdasarkan GAAP-AS. Dapat diketahui bahwa laba bersih Novartis tahun 2004 dan 2005 lebih besar menggunakan prinsip akuntansi IFRS jika dibandingkan dengan menggunakan prinsip akuntansi GAAP-AS. Hal ini mungkin terjadi karena pada saat menyajikan laporan keuangan menggunakan GAAP-AS masih menggunakan metode LIFO sebagai metode persediaannya. Penggunaan metode LIFO cenderung berpengaruh terhadap pajak. Sedangkan pada IFRS tidak diperbolehkan lagi menggunakan metode LIFO sebagai metode persediaannya. Yang hanya diperbolehkan adalah FIFO dan rata-rata setimbang. Penggunaan metode FIFO cenderung akan berpengaruh pada laba bersih yang tinggi. Evaluasi kedua cara IFRS versus GAAP-AS. Perlakuan mana yang Anda yakini lebih memberikan informasi yang bermanfaat?
Menurut kami, yang lebih memberikan informasi yang bermanfaat adalah IFRS. Hal ini dikarenakan IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang sudah diterapkan oleh hampir seluruh negara di dunia. Dengan penerapan IFRS akan meningkatkan arus investasi global melalui transparansi. Akses pendanaan internasional pun akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah dikomunikasikan kepada investor global. Selain itu, relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih banyak menggunakan nilai wajar. Income smoothing menjadi semakin sulit dengan menggunakan balance sheet approach the fair value. Catatan 34 Novartis cukup memberikan informasi bagi pengguna untuk dibandingkan dalam kedua ketetapan prinsip akuntansi. Karena dalam catatan tersebut disajikan pos-pos penyesuaian yang membedakan kedua prinsip tersebut. Lalu bagaimana mengenai peramalan pendapatan bersih? Peramalan pendapatan merupakan salah satu bentuk pengungkapan informasi yang melihat masa depan. Pengungkapan informasi yang melihat masa depan dianggap sangat relevan dalam pasar ekuitas seluruh dunia. Maka dari itu, IFRS dan GAAP AS memperbolehkan dan mengaturnya. Sementara itu, di Indonesia, standar akuntansi yang dapat digunakan dan berlaku adalah PSAK yang diterbitkan IAE. Indonesia pun mulai melakukan konvergensi ke standar IFRS dan sejak tahun 2012, PSAK mulai mengadopsi IFRS secara penuh. Akan tetapi penerapannya masih dalam proses. Selanjutnya, kasus pelaporan dan pengungkapan di Meksiko. Informasi-informasi di perusahaan-perusahaan Meksiko kurang terpercaya. Mengapa hal tersebut terjadi? Jawabannya adalah karena peran sejarah Meksiko yaitu percaya terhadap penguasa Aztec sehingga mereka melindungi hal-hal dengan kekuatan para dewa yang sebenarnya sulit diperkirakan atau dipahami. Lalu, pemerintah Meksiko pula tidak transparan dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Karena tidak melaporkan statik makroekonomi ke perbankan internasional yang sifatnya vital, sehingga terjadi penurunan nilai mata uang di Meksiko pada tahun 1994. Mengapa terjadi level pengungkapan yang rendah di Meksiko? Pertama yaitu informasi perusahaan kurang terpercaya. Informasi yang tidak tepat di Meksiko mengakibatkan terjadinya penurunan investor di negara tersebut. Maka perekonomian negara Meksiko pun akan ikut melemah. Mengapa demikian? Ya, karena tidak adanya pemasukan atau hasil investasi yang dapat menggerakkan roda perekonomian negara tersebut. Letak permasalahannya adalah informasi yang transparan dibutuhkan bagi para stakeholder atau pihak-pihak yang memiliki hubungan kepentingan dengan perusahaan maupun shareholder atau pemegang saham. Tentunya hal tersebut akan berimbas pada sustainable atau kelangsungan hidup perusahaan maupun perekonomian di Meksiko. Informasi terbatas untuk orang dalam saja. Informasi yang tidak transparan akan berdampak negatif pada perekonomian suatu negara. Apabila informasi hanya diberikan kepada orang dalam, maka tidak akan ada devisa yang masuk dari investasi asing. Padahal, devisa dari para investor asing sangatlah berperan vital atau berperan aktif dalam memajukan perekonomian suatu bangsa. Sehingga penurunan devisa di Meksiko berimbas kepada penurunan perekonomian negara tersebut. Informasi yang diberikan kepada pihak yang salah, maka akan menimbulkan bumerang terhadap perusahaan maupun negara. Serta pemilihan investor yang selektif akan meminimalisir kejahatan. Namun, fenomena yang terjadi di Meksiko yaitu terlalu berlebihan dalam menyembunyikan informasi tersebut. Pemerintah Meksiko tidak transparan. Pemerintah Meksiko yang secara sengaja menyembunyikan statistik makroekonomi vital dari perbankan internasional berimbas kepada penurunan nilai mata uang yang drastis pada tahun 1994 sehingga investor tidak tertarik untuk berinvestasi. Kerahasiaan membatasi perekonomian Meksiko yang berimbas kepada situasi perekonomian yang buruk, informasi yang tidak transparan, dan not accountable atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pergerakan makroekonomi yang baik. Fenomena pengungkapan yang rendah di Meksiko yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan pembelajaran berharga bagi negara-negara di dunia ini, khususnya di Meksiko, sehingga negara Meksiko melakukan perbaikan-perbaikan dengan peningkatan pengukuran akuntansi dan praktik pengungkapannya.
Pengaturan oleh partai politik memiliki manfaat, yaitu informasi penting tidak pernah jatuh pada pihak yang salah. Lalu, selektif dalam pemilihan investor, serta meminimalisir adanya orang atau partai oposisi yang ingin menjatuhkan institusi dan pemerintahan Meksiko yang dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan hal-hal tersebut, maka terjadi peningkatan perekonomian dalam jangka panjang di Meksiko. Pengaturan oleh partai politik membawa angin segar karena mampu meningkatkan pengungkapan yang terjadi di Meksiko. Peningkatan tersebut antara lain perubahan pola pikir, yaitu adanya banyak kekhawatiran yang menyatakan bahwa kerahasiaan akan membatasi perekonomian Meksiko, sehingga masyarakat menyadari dampak negatif akibat kerahasiaan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Tekanan transparansi terhadap masuknya investor asing yang merupakan perwujudan rasa cinta masyarakat terhadap negaranya. Karena mereka menginginkan negara mereka dikenal oleh negara di seluruh dunia, dengan cara masuknya investor-investor asing yang dapat mempublikasikan negara mereka ke seluruh dunia. Meningkatnya partai oposisi yang dimaksudkan agar terjadi diferensiasi ide untuk pemerintah dalam langkah mengambil sebuah keputusan. Kebebasan pers yang berkembang, yaitu pers akan mempublikasikan tindakan pemerintah sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dengan turun tangan atau memberikan pendapat demi kemajuan dan kesejahteraan negaranya. Tanggal Cinta, aku mau ngomong untuk terakhir kalinya. Intinya, laporan dan pengungkapan itu punya standar. Dua kasus tadi bisa kita jadikan sebagai bahan. maksud kamu? Maksud aku pembahasan GAP dan IFRS itu. Oh, yang itu. Iya, aku ngerti kok sekarang. Ngerti sekali. Aku